Megawati sukses mencetak servis AC pertamanya pada laga ini untuk membawa timnya unggul pada 5-3. Red Sparks tetap mampu menjaga keunggulan hingga technical timeout pertama pada skor 8-6. Setelah itu, IBK Altos mampu menyamakan skor menjadi 8-8 dan bermain lebih solid dalam bertahan untuk menahan serangan terbuka dari penyerang sayap Red Sparks. Meski begitu, blok Red Sparks yang mulai menghasilkan kontribusi dan serangan yang bervariasi membuat Red Sparks unggul lagi pada 12-8. Red Sparks terus melesat hingga mencapai keunggulan 16-10 pada technical timeout kedua. Megawati dan kawan-kawan makin menikmati jalannya pertandingan usai tak mendapatkan tekanan berarti dan unggul pada 20-12 lalu 23-15. Bukilic yang terus menjadi opsi utama dalam serangan Red Sparks berhasil menjalankan tugasnya cukup baik sejauh ini. Spike keras Megawati menembus dua penjagaan pemain IBK Altos dan berhasil mencetak set point menjadi 24-15. Megawati mendapatkan kartu hijau usai mengaku bola mengenai jari tangannya saat Liso yang melepaskan serangan. IBK sempat menambah 3 poin lagi sebelum Red Sparks sukses menuntaskan set kedua. Memasuki set ketiga, IBK Altos mampu membuka dengan keunggulan 4-1 yang bertahan hingga skor 11-7. Namun, Red Sparks mampu bangkit jelang technical timeout dengan memangkas ketertinggalan menjadi 2 angka. Di sisi lain, klasemen Liga Voli Korea mengalami perubahan besar setelah Red Sparks menang 3-0 atas IBK Altos. Berikut klasemen Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sebenarnya mendapat perlawanan ketat saat menjamu IBK Altos di Gimnasium Daejeon Chungmu. Namun, tim asal Daejeon itu mampu memenangi set pertama 25-20. Dominasi Red Sparks berlanjut di set kedua dengan keunggulan 8 angka, 25-17, atas IBK Altos. Pertarungan sengit terjadi di set ketiga namun tim arahan Ko Hee-jin mampu memastikan kemenangan 25-22. Megawati Hangestri sukses mencetak 16 poin di laga ini, sementara Vanja Bukilid menjadi top skor dengan menyumbang 23 poin. Kemenangan dengan skor 3-0 membuat Red Sparks mendapat 3 poin tambahan. Tambahan 3 angka memastikan Red Sparks menggusur Hillstatt dari posisi kedua. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya resmi naik ke peringkat 2 pada klasemen usai meraih 3 poin dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks sukses memetik kemenangan 3 set langsung atas tamunya, Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 12 Februari 2025. Kemenangan 3 set diraih dengan skor 3-0, 25-20, 25-17, 25-22, pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks sukses membuka keunggulan dengan mencetak 2 poin melalui serangan Vanja Bukilid dan Park Eun-jin. Tim tuan rumah memperlebar keunggulan menjadi 5 angka pada skor 7-2, tetapi IBK Altos mampu mencetak 3 angka beruntun. Red Sparks akhirnya menjaga keunggulan pada skor 8-5, Megawati baru mencetak 1 poin sejauh ini. Setelah itu, para pemain Red Sparks cukup nyaman dalam mengontrol pertandingan hingga unggul 15-8. Spike keras Megawati yang sempat mengenai para pemain IBK Altos tak mampu diselamatkan hingga menghasilkan keunggulan menjadi 16-8. Namun, Red Sparks justru kecolongan 4 poin beruntun setelahnya hingga memaksa pelatih Ko Hee-jin mengambil jatah timeout pertama kali. Ancaman IBK Altos terus bertambah setelah Liso yang berhasil menyumbang 2 poin melalui spike keras yang gagal dibendung pemain Red Sparks. Kedudukan 20-23. Spike Bukilid akhirnya mencatatkan set poin pertama untuk Red Sparks pada 24-20. Poin kemenangan tim tuan rumah ditutup dengan baik lewat spike keras Megawati yang meluncur deras ke area pertahanan IBK Altos. IBK Altos membuka keran skor lebih dulu lewat bola serangan dari Lee So-yang. Tetapi, Red Sparks membalas 2 angka lewat serangan Megawati dan Bukilid. Megawati Hangestri sukses menambah pundi 26 poin saat Red Sparks menang atas Hillstatt. Rekannya Vanja Bukilid menorehkan 28 poin. Megawati Hangestri dan Vanja Bukilid sebagai menara kembar julukan dari fans Korea, telah mengumpulkan poin 54 bagi Red Sparks dalam laga ini.
Vanja Bukilic yang memperoleh 26 poin, naik ke posisi keempat dalam daftar top skor Liga Voli Korea dengan mengoleksi 575 poin. Pemain asal Serbia ini, kini tertinggal 65 poin dari Megawati Hangestri yang berada di posisi ketiga. Vanja Bukilic sementara unggul 9 poin dari Laetitia Moma yang berada di posisi kelima. Tanpa Wipawe, pelatih Kang Sung Hyong harus memutar otak mencari pengganti. Bukan tidak mungkin absennya Wipawe memengaruhi serangan dan perolehan poin juara bertahan Liga Voli Korea ini. Terlebih lagi lawan yang dihadapi Hillstatte berikutnya adalah Haifas pada Selasa 11 Februari 2025. Meski menempati peringkat kelima, namun Haifas bisa memberikan kejutan bagi tim yang berada di atasnya. Pada musim ini, Haifas mengalahkan Pink Speeders di putaran 4 dan 3. Dengan kekuatan Hillstatte yang tergerus karena tanpa Wipawe, Haifas berpotensi mencuri poin. Dalam situasi seperti itu respons baik Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dibutuhkan. Apabila menang atasi BK Altos, selisih poin Red Sparks dengan Hillstatte bisa tersisa 1 hingga 2 poin. Di sisi lain, lanjutan Liga Voli Putri Korea 2024-25 pekan ini akan menjadi kesempatan emas Red Sparks naik kembali di tangga klasemen. Red Sparks yang sudah menunjukkan tajinya untuk kembali ke jalur kemenangan, mulai mencoba peruntungan mengejar papan atas klasemen. Ada Pink Speeders di urutan pertama dengan koleksi 64 poin, kemudian disusul Hyundai Hillstatte dengan catatan 53 poin. Berkaca dari gap tersebut, tim idola Megawati Hangestri, Pink Speeders, secara realistis cukup sulit untuk diusik. Dengan keunggulan 14 poin Pink Speeders dari Red Sparks, tim panutan Megawati cukup konsisten. Ditambah jika mengutip Naver, Tutku Burcu telah kembali membela Pink Speeders setelah absen selama 54 hari. Kembalinya Tutku membuat kekuatan Pink Speeders kian solid untuk melenggang ke Grand Final Liga Voli Putri Korea. Sementara jika melihat situasi di Hyundai, cedera beruntun menimpa sang juara bertahan yang mengacaukan performa. Sementara itu, momentum Megawati Hangestri Pertiwi CS menempel ketat Hillstatte di klasemen Liga Voli Korea, saat Red Sparks menghadapi BK Altos di Gimnasium Chungmu, Rabu 12 Februari 2025. Laga melawan IBK Altos tidak akan disia-siakan Red Sparks untuk mengeser Hillstatte dari peringkat kedua, klasemen Liga Voli Korea. Apalagi Megawati Hangestri dalam performa yang impresif. Belum lagi Megawati Hangestri membutuhkan 31 poin untuk mengejar poin Victoria dan Cha Hwaseong IBK Altos. Berada di peringkat kedua daftar top skor Liga Voli Korea dengan raihan 670 poin. Sementara bagi Red Sparks sendiri, kemenangan harga mati untuk menjaga jarak dengan Hillstatte yang saat ini selisih 3 poin. Meraih 3 poin saat Megawati CS menang melawan IBK Altos akan menyamai poin Hillstatte. Apalagi lawan yang dihadapi Red Sparks dalam kondisi yang tidak stabil setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Sementara Hillstatte yang baru saja dikalahkan Red Sparks 1-3 beberapa hari yang lalu, telah kehilangan 2 pemain kuncinya yang mengalami cedera. Salah satu outside hitter andalan Hillstatte asal Thailand, Wipawe Srithong yang mengalami cedera lutut ketika melawan Red Sparks. Dan seorang pemain setter juga mengalami hal yang sama. Wipawe saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen top skor dengan torehan 264 poin. Jumlah tersebut membuat Wipawe berada di peringkat ketiga top skor Hillstatte di bawah Laetitia Moma Basoko dan Yang Hyo Jin. Sedangkan Megawati Hangestri berada di peringkat ketiga dengan raihan 640 pin, berada di bawah Victoria dan Cha dan Giselle Silva. Ada momen yang bisa dimanfaatkan Megawati Hangestri Pertiwi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk kali kedua berkunjung ke Indonesia. Transfer Megawati ke Liga Voli Turki bisa saja terrealisasi. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri di Liga Voli Korea, Red Sparks, diagendakan kembali berkunjung di Indonesia untuk melakoni pertandingan eksibisi. Rencana ini dikonfirmasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lebuk, melalui direkturnya, Ferry Yuniarti Kono. Tadinya akan kami laksanakan bulan April tapi karena Proliga masih bermain sampai akhir April, jadi kemungkinan besar akan diundur di bulan Mei, tapi kami masih lihat. Komitmennya Red Sparks hadir dan ada tim lain yang akan kami undang, kata Direktur Lebuk, Ferry Kono di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Di sisi lain,
Berbeda dari kedatangan Red Sparks kali pertama ke Indonesia tahun lalu, untuk 2025 ini laga yang akan dilakoni tim Red Sparks tidak hanya berfokus di Indonesia Arena saja. Kemungkinan kami tidak pakai Indonesia Arena karena fans basenya di luar Jakarta sangat besar. Jadi ada kemungkinan main di luar Jakarta. Akan ada 2 game, di Jakarta dan di luar Jakarta karena permintaan dari masyarakat yang sangat tinggi, terangnya. Faktanya, untuk mengusahakan tidak hanya Red Sparks saja yang datang ke Indonesia. Ferry Yuniarti Kono menambahkan, ada kemungkinan tim Liga Voli Turki untuk ambil bagian dalam event tersebut. Saat ini LPUP juga menjalin komunikasi dengan tim luar negeri lainnya untuk terlibat dalam Fun Volleyball yang kedua. Soal tim mana yang dijajaki, Ferry masih merahasiakan. Pihaknya masih mencari waktu yang pas karena acara diundur ke bulan Mei. Sejauh ini baru Red Sparks yang menyatakan komitmen untuk hadir. Jika melihat pernyataan Ferry saat LPUP mengumumkan rencana 24 acara olahraga untuk tahun 2025 pada Desember silam, Turki menjadi salah satu tujuannya. Sebagai informasi, Liga Turki merupakan salah satu kompetisi bola voli putri paling bergengsi di dunia. Ada Koreanya, ada Turkinya mungkin. Itu keinginan dari publik, ucap Ferry. Performa Megawati di musim keduanya bersama Red Sparks sangat pantas mendapatkan acungan 2 jempol. Selain konsisten menjadi mesin poin, Megawati juga berpeluang besar membawa skuad asuhan Ko Hye-jin menutup musim Liga Voli Korea 2024-2025 dengan gelar juara. Sementara itu, pemain Hyundai Hillstate yakni Jeng Ji-eun membuat geger Volley-mania Indonesia usai memberikan pujian kepada Megawati Hangestri hingga mengucapkan Assalamualaikum. Sebagaimana diketahui Red Sparks belum lama ini menjalani duel bertajuk Big Match melawan Hyundai Hillstate di lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 7 Februari 2025. Saat itu tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri berhasil meraih kemenangan dari Hillstate lewat 4 set dengan skor 3-1, 25-20, 20-25, 25, 16 dan 25-14, di Chungmu Gymnasium. Namun sebelum pertemuan kedua tim, terdapat sejumlah momen menarik yang terjadi. Salah satunya ialah pemain Hillstate yakni Jeng Ji-eun merespons sapaan hangat Volley-mania Indonesia. Berdasarkan video yang viral di media sosial X, Twitter, saat itu terdapat sejumlah penggemar yang sudah menanti para pemain pasca pertandingan, termasuk fans dari Indonesia. Kemudian muncullah sosok Jeng Ji-eun yang menghampiri Volley-mania asal Indonesia dan langsung mengetahui mereka adalah penggemar Megawati Hangestri. Sembari menyapa para penggemar, Jeng Ji-eun juga memberikan pujian kepada rivalnya yang merupakan andalan tim Red Sparks tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mega fan? Mega bagus hari ini, kata Jeng Ji-eun. Tak sampai di situ, pemain Hillstate itu juga memegang ponsel penggemar sembari foto bersama. Kemudian tiba-tiba ia pamit ke penggemar asal Indonesia tersebut sambil mengucap, Assalamualaikum, dan langsung dibalas, Waalaikumsalam, oleh Volley-mania asal Indonesia. Sontak video yang kembali menjadi viral itu membuat geger Volley-mania Indonesia dengan beragam komentar dan reaksi di media sosial. Fun Volleyball akan berlangsung setelah Proliga musim 2025 rampung dengan babak Grand Final pada 10 hingga 11 Mei. Red Sparks bukan satu-satunya tim yang akan diundang. Saat ini LPUP juga menjalin komunikasi dengan tim luar negeri lainnya untuk terlibat dalam Fun Volleyball yang kedua. Soal tim mana yang dijajaki, Ferry masih merahasiakan. Pihaknya masih mencari waktu yang pas karena acara diundur ke bulan Mei. Sejauh ini baru Red Sparks yang menyatakan komitmen untuk hadir. Jika melihat pernyataan Ferry saat LPUP mengumumkan rencana 24 acara olahraga untuk tahun 2025 pada Desember silam, Turki menjadi salah satu tujuannya. Sebagai informasi, Liga Turki merupakan salah satu kompetisi bola voli putri paling bergengsi di dunia. Ada Koreanya, ada Turkinya mungkin. Itu keinginan dari publik, ucap Ferry. Kita melalui medsosnya LPUP, kita tes ke publik. Mereka pengennya dari mana, jadi itu kita coba. Mudah-mudahan terrealisasi, imbuhnya. Di sisi lain,
Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana memiliki nasib yang sama ketika membela tim mereka masing-masing dalam pertandingan terkini yang dijalani. Ya, kedua pemain yang pernah menjadi andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea musim lalu itu baru saja sama-sama mendapatkan kemenangan penting. Megawati yang masih bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 baru saja membawa timnya tersebut keluar dari tren buruk dalam laga terkini, Jumat, 7 Februari 2024. Tim besutan Ko Hejin itu tampil solid sebagai tuan rumah saat menjadi Suwon Hyundai EC Hillstate yang datang dengan membawa rekor 2 kemenangan beruntun. Menjalani pertandingan sengit 4 set, Red Sparks kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan juara bertahan musim lalu itu dengan skor 3-1. Siapa sangka jika kurang dari 24 euforia kemenangan Megawati tersebut mampu menular kepada sahabatnya Giovanna Milana yang kini berkarir di Liga Voli Amerika Serikat. Pemain yang akrab disapa Gia tersebut memang kembali ke negaranya Amerika Serikat selepas membela Red Sparks dan Jakarta Bin pada tahun lalu. Gia kini sedang meniti karir bersama tim Love Atlanta selaku salah satu kontestan pada ajang League One Volleyball alias Love. Pada pertandingan hari ini, Sabtu, 8 Februari 2025, pagi WIB, Gia mengawal Love Atlanta tampil di markas Love Salt Lake. Walau bertindak sebagai tamu, Atlanta tampil cukup dominan dalam pertandingan yang berlangsung 4 set di Maverick Center. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali direncanakan untuk kembali berkunjung ke Indonesia untuk Fun Volleyball yang kedua. Rencana ini dikonfirmasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lebuk, melalui direkturnya, Ferry Yuniarti Kono. Kami akan mengulangi cerita sukses kami dengan event mendatangkan tim voli dari Korea Selatan mungkin di pertengahan tahun, kata Ferry. Acara Fun Volleyball pertama yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, pada April tahun lalu berlangsung cukup sukses.